Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita, NIM 1905110986. Di sini saya akan menampilkan hasil PPT saya dalam mata kuliah membaca dan menulis Arab Melayu dengan materi bentuk-bentuk penulisan Arab Melayu, dan di sini saya sebagai penyaji kedua pada kelompok 3. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMHUM selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan menulis Arab Melayu. Baik, seperti yang kita tahu bahwa huruf Arab Melayu merupakan aksara Arab yang tidak menggunakan tanda baca. Menulis dan membaca Arab Melayu mempunyai kaidah tersendiri dan mempunyai keunikan tersendiri pula dalam menulisnya dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Maka dari itu, kita harus memiliki pengetahuan dalam membaca dan menulis tulisan Arab Melayu ini, yaitu dengan mengetahui semua kaidah atau tata cara menulis dan membaca tulisan Arab Melayu, seperti mengenal dan mampu menuliskan tulisan Arab Melayu ini ke semua bentuk perubahannya. Di antaranya yaitu saat huruf itu berdiri sendiri, berada di awal kata, berada di tengah kata, serta saat berada di akhir kata. Nah, di sini saya menampilkan beberapa bentuk-bentuk huruf Arab Melayu dan beberapa bentuk-bentuk penulisannya saat huruf itu berdiri sendiri, berada di awal kata, berada di tengah kata, dan berada di akhir kata. Dapat kita lihat bersama pada slide yang saya tampilkan, ada huruf nga, fa, pa, kof, dan kaf saat mereka berada di awal kata maupun di akhir kata. Ada beberapa huruf yang mengalami perubahan dan ada beberapa huruf yang bisa disambungkan dengan huruf sebelum maupun setelahnya, ada juga yang tidak bisa disambungkan. Nah, sama seperti huruf yang tadi, beberapa huruf saat ini yang saya tampilkan juga seperti itu. Ada huruf yang tidak bisa disambungkan dengan huruf sebelum maupun sesudahnya. Seperti di sini ada huruf wa, saat wa berada di awal kata, dia tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan huruf setelahnya. Harus ada tidak bisa menggunakan sambung sekaligus, seperti itu. Nah, dari beberapa bentuk-bentuk huruf Arab Melayu yang sudah saya tampilkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk bentuk-bentuk penulisan huruf Arab Melayu ini, baik itu saat berada di awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata, tidak semua hurufnya bisa dihubungkan atau disambungkan dengan huruf sebelumnya ataupun huruf sesudahnya. Mungkin ini jika dilihat hanya sepele, namun hal ini perlu diperhatikan agar tidak salah dalam menulis tulisan Arab Melayu tersebut. Agar lebih jelas, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh bentuk-bentuk penulisan huruf Arab Melayu jika dimasukkan pada sebuah kata. Contohnya yang pertama, jika berada pada awal kalimat. Pada kata virus, huruf fa pada awal kata ini bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Bisa dilihat dalam contoh yang saya tampilkan. Begitu juga huruf nun pada kata nama dan huruf pa pada kata pasang. Selanjutnya, untuk contoh penulisan Arab Melayu pada tengah kata. Pada kata pangku, dapat kita lihat pada slide yang saya tampilkan, huruf nga dan ka yang ada pada tengah kata pada kata pangku itu bisa disambungkan atau bisa dihubungkan dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Begitu juga dengan kata pagar dan kata lampu. Terakhir, saya akan memberikan contoh huruf penulisan bentuk-bentuk penulisan huruf Arab Melayu jika berada pada akhir kata. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada kata yang bisa dihubungkan dengan huruf sebelumnya dan ada juga yang tidak bisa. Seperti kata kota. Kata kota ini huruf kof pada akhir kata itu bisa dihubungkan dengan huruf sebelumnya. Sedangkan kata gambar untuk huruf ro pada akhir katanya tidak bisa dihubungkan dengan huruf sebelumnya.
Jika dihubungkan mungkin bisa dihubungkan hanya dengan beberapa huruf, namun karena pada kata gambar ini huruf sebelum huruf ro itu huruf A, maka tidak bisa dihubungkan. Jika dihubungkan maka huruf alif itu akan berubah menjadi huruf lam seperti itu. Nah, terakhir pada kata suhu, huruf waw pada akhir kata ini bisa dihubungkan secara langsung dengan huruf sebelumnya yaitu huruf H. Nah, baik, saya rasa itu sekian penjelasan dari saya mengenai bentuk-bentuk penulisan huruf Arab Melayu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.